Coba bayangin deh, satu pagi, kamu bangun, bikin kopi, notifikasi HP udah mulai rame. Terus, kamu buka email. Dan di sana, ada satu kalimat aja, tapi rasanya kayak dunia berhenti berputar. Terdampak efisiensi organisasi. Dua kata yang kedengarannya kaku, dingin, dan impersonal banget. Tapi dampaknya luar biasa personal. Rasanya kayak tanah yang kamu pijak tiba-tiba ambles gitu aja. Tapi kalau kamu pernah atau mungkin lagi ngalamin ini, ada satu hal yang penting banget buat kamu tahu. Kamu tuh nggak sendirian. Ini bukan lagi soal cerita satu dua orang, ini udah jadi fenomena global. Perasaan campur aduk itu nyata, tapi sebenarnya apa sih yang jadi pemicunya? Biar benar-benar paham, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat angka-angka di balik krisis ini. Oke, kita mulai dari Amerika Serikat dulu ya. Coba lihat angka ini. Dalam setahun terakhir, lebih dari 1,1 juta orang kena PHK. Wow, ini bahkan lebih tinggi loh dari puncak krisis waktu pandemi kemarin. Dan kenapa ini penting? Karena biasanya apa yang terjadi di sana tuh kayak semacam sinyal buat tren global. Nah, sekarang kita bawa pulang ke konteks kita di Indonesia. Grafik ini nunjukin gambaran yang jelas banget. Di kiri, skala PHK di AS emang kelihatan raksasa. Tapi coba deh lihat baris sebelahnya, itu Indonesia. Jangan sampai terkecoh sama angkanya yang kelihatannya lebih kecil. Secara proporsional, guncangan ini tuh rasanya sama besarnya di pasar kerja kita. Dan trennya justru lagi naik. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi data di Indonesia, ceritanya jadi lebih jelas. Setelah naik 20% di tahun 2024, ternyata kita malah makin ngebut. Lonjakan 32% di paruh pertama tahun ini tuh bukan cuma statistik loh. Ini sinyal kuat kalau badai PHK ini bukannya mereda, tapi malah makin kencang. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Apa ini cuma siklus ekonomi yang biasa-biasa aja? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Yang paling penting untuk dipahami adalah, ini bukan salahmu. Serius. Kita nggak lagi ngomongin soal performa kerja per orang, tapi soal pergeseran besar di dunia kerja. Pemicu utamanya? Ya, otomatisasi dan AI. Dulu, mungkin yang terancam cuma pekerjaan yang berulang-ulang, tapi sekarang AI generatif udah mulai bisa ngerjain tugas analisis data, bikin konten, bahkan jadi customer service. Jadi perusahaan itu bukan lagi cuma motong biaya, tapi mereka mendesain ulang cara kerja dengan teknologi sebagai pusatnya. Artinya, beberapa peran manusia jadi nggak relevan lagi. Oke, kita udah tahu masalahnya. Tapi terus, apa yang bisa kita lakuin? Nah, di tengah badai ini, justru ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil. Bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat berkembang. Ini dia panduan bertahan hidup kita. Ada 5 pilar utama. Mulai dari amankan keuangan, benerin pola pikir, manfaatin koneksi, upgrade skill, sampai bangun sumber penghasilan kedua. Yuk, kita bahas satu-satu. Langkah pertama, yang paling dasar, adalah soal duit. Sebelum mikirin yang lain-lain, pastiin kamu punya napas finansial. Dana darurat untuk minimal 3-6 bulan biaya hidup itu adalah jaring pengaman nomor 1. Ini yang bakal kasih kamu waktu buat mikir jernih tanpa harus panik. Nah, ini nih, bagian yang menarik banget. Coba deh lihat datanya. Ternyata, lebih dari 70% pekerjaan baru itu datangnya dari networking. Bukan dari yang lain. Jadi, mungkin udah saatnya kita berhenti sebar CV kemana-mana tanpa arah. Mendingan, kita mulai investasi waktu buat bangun hubungan. Hubungi lagi mentor lama, ajak ngopi teman kantor dulu, dan kasih tahu dengan jelas nilai apa sih yang bisa kamu tawarkan. Peluang itu seringnya muncul dari obrolan, bukan dari portal lowongan kerja. Kalau AI jadi salah satu penyebabnya, ya berarti solusinya adalah beradaptasi. Kita harus fokus ke keahlian yang bisa melengkapi mesin, bukan bersaing sama mesin. AI emang jago olah data, tapi manusialah yang bisa menerjemahkan data itu jadi strategi bisnis yang cerdas. AI bisa jalanin iklan, tapi manusia yang bisa bikin kampanye kreatif yang nyentuh hati. Nah, skill-skill kayak gini yang bikin kamu nggak tergantikan. Terakhir, dan ini mungkin yang paling mengubah keadaan, zaman di mana kita punya satu kerjaan seumur hidup itu udah lewat. Jangan lagi menggantungkan hidup pada satu sumber gaji yang bisa goyah kapan aja. Mulai sekarang, bangun jembatan ke sumber-sumber pendapatan lain. Ubah keahlianmu jadi duit, bisa jadi konsultan, freelancer, atau bikin konten. Inilah yang namanya karir portofolio, benteng finansial kamu untuk masa depan. Pada akhirnya, setelah kita lihat semua data dan strateginya, semuanya kembali ke satu hal. Ini adalah cerita kamu, dan ini adalah pilihan kamu. Di persimpangan jalan ini, kamu punya 2 pilihan. Jalan pertama adalah pasrah, dan ya udah, jadi satu angka lagi di dalam statistik. Tapi jalan kedua adalah melihat ini bukan sebagai akhir, tapi justru sebagai titik awal. Momen buat meluncurkan kembali karirmu dengan lebih kuat, atau bahkan membangun sesuatu yang benar-benar jadi milikmu sendiri.
Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah PHK akan terjadi, tapi gimana kamu meresponsnya? Apakah kamu siap menghadapi angka-angka ini, atau kamu bakal biarkan angka-angka itu yang menentukan takdirmu? Pilihannya ada di tanganmu. Kalau analisis ini ngebantu kamu, jangan lupa buat subscribe, like, dan share channel Langkah selanjutnya ya. Sampai ketemu di pembahasan kami berikutnya.